Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal, Prodi Sistem Informasi semester 3. Ingin menjelaskan dan menjawab tugas dari mata kuliah Sistem Operasi yang telah saya buat kesimpulan sesingkat mungkin. Yang pertama itu penjelasan mengenai deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Nah, contoh deadlock yang terjadi pada kehidupan sehari adalah terjadi pada sebuah persimpangan jalan. Hal-hal yang dapat membuat deadlock pada suatu persimpangan misal terdapat satu jalur pada jalan yang beberapa banyak kendaraan, semisal ada mobil. Mobil itu digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber dayanya. Lanjut ke jawaban yang nomor kedua, yaitu metode untuk menangani deadlock. Di sini ada 4 metode untuk penanganan deadlock. Yang pertama yaitu pengabaian. Maksud pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock itu terjadi. Nah, yang kedua, pencegahan. Pencegahan ini menangani yang dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sebuah sistem. Yang ketiga yaitu penghindaran. Penghindaran ini digunakan untuk memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadinya deadlock atau tidaknya terjadi sebuah deadlock. Yang keempat, pendeteksian dan pemulihan proses. Pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem deadlock itu sedang atau tidak berserta proses, mana yang mengalami deadlock ataupun tidak mengalami deadlock. Lanjut ke jawaban yang nomor ketiga, yaitu mengenai teknik manajemen memori. Yang dilakukan oleh teknik manajemen memori dengan cara membagi-bagi memori untuk mengakomodasi banyaknya proses. Nah, di sini terdapat 5 requirement manajemen memori. Yang pertama, relation. Relation ini proses dan sistem operasi harus dapat merealisasikan memori referensi ke alamat fisik atau physical address yang mengalokasikan program dalam memori utama. Yang kedua yaitu protection, yaitu suatu proses tidak boleh mengakses lokasi memori proses yang lain tanpa izin. Yang ketiga, sharing, memungkinkan suatu lokasi memori dapat diakses lebih dari satu proses. Yang keempat, logical organization, terdiri dari deretan bit atau word yang dikelompokkan secara linear. Yang kelima, physical organization, memori akan dikelompokkan menjadi utama dan memori sekunder. Lanjut ke jawaban nomor 4, yaitu penjelasan dari pegging dan segmentasi. Sebenarnya pegging dan segmentasi itu keduanya skema dari manajemen memori. Pegging itu memungkinkan pagging itu memungkinkan memori untuk dibagi menjadi blok ukuran tetap. Nah, sedangkan segmentasi membagi ruang memori menjadi segmen-segmen dari ukuran blok variabel. Ketika pagging mengarah ke fragmentasi internal, maka segmentasi mengarah ke fragmentasi eksternal. Dan jawaban dari soal yang nomor 5 yaitu mengenai konsep virtual. Konsep virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Nah, sedangkan fungsi virtual memory ialah untuk mengoptimalkan kinerja dari komputer. Dengan tambahan memori, maka kemungkinan besar terjadinya crash dan sangat kecil sekali untuk tidak terjadi hal yang demikian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.